saudara ya. Karena kalau orang-orang tanya harus pasti ya, silakan pergi ke zaman yang lampau ya. Gak ada yang bisa pergi ke zaman yang lampau ya. Kecuali film kartun Doraemon ya ada pintu ajaib ya. Bisa pergi ke zaman lampau sehingga bisa ditahu tahun berapa. Jadi kami hanya meneliti angka-angka yang mendekati dengan tahun-tahun demikian ya. Sehingga jemaat itu dikuatkan lewat tahun-tahun yang ditulis lewat Alkitab saudara ya. Sehingga kita yakin bahwa Alkitab kita itu sudah dipatok ya, tidak ditambahkan lagi ya. Sudah sampai di kitab Wahyu, tidak ada tambahan-tambahan lain lagi saudara ya. Sehingga kita punya doktrin dan dogma yang kuat saudara. Kalau ada orang bilang, boleh mau tambah ini, ada lagi ini, oh, sudah tidak bisa. Ya, karena ini sudah dipatok ya. Sampai di kitab Wahyu saja saudara ya. Iman kita kuat dan juga doktrin dan dogma kita kuat saudara ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini, yaitu dalam Wahyu tadi, ada 7 jemaat yang saya ingin bagikan atau dikatakan 7 gereja saudara ya. Pada poin yang pertama, yaitu ada jemaat Efesus saudara ya. Pada bab 1 yaitu ada jemaat Efesus, bisa ditampilkan gambarnya, mungkin agak kecil ya saudara. Saya akan bacakan. Ya, jemaat yang pertama yaitu di Efesus. Pada bab yang pertama yaitu kritikan, nasihat, dan hukuman saudara ya. Kritikan, nasihat, dan hukuman. Jemaat di Efesus ini mereka dikritik dan diberikan nasihat ya, dan juga ada hukuman yang mereka terima karena mereka melanggar firman Tuhan saudara. Keterangannya yaitu KR adalah kritikan, saya singkat ya. Kalau NA nasihat, kalau HU itu hukuman saudara ya. Nah, coba dibacakan oleh Bapak Esron, minta tolong. Dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai 5 saudara ya. Wahyu 2 4 sampai 5. Pasal 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati Pak. Ya, di sini ini memang lengkap 3 poin saudara ya. Di situ ada kritikan dan juga di situ ada nasihat dan juga ada hukuman saudara ya. Kenapa saya urutkan kepada kritikan, nasihat, dan juga hukuman ya. Jadi orang itu ketika dia bersalah dia harus dinasihati dulu. Ya, ketika dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka disitulah Tuhan menghukum ya jemaat di Efesus ya. Dikatakan tadi bisa ditampilkan poin yang pertama yaitu karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula saudara. Meninggalkan kasih yang semula ya. Kalau dulu setia melayani, setia beribadah, tapi akibat pergumulan sehingga mereka meninggalkan kasih yang semula. Sudah tidak melayani lagi, sudah tidak beribadah ya. Sudah tidak mengasihi lagi orang tua, mengasihi sesama ya. Mereka meninggalkan kasih yang semula saudara ya. Itu adalah kritikan yang pertama saudara. Nah, kemudian yang berikutnya mereka jatuh terlalu dalam ya. Terlalu dalam mereka jatuh dalam dosa sehingga untuk bangun dan bangkit itu susah saudara ya. Jatuh ke dalam jurang yang terlalu dalam sehingga mereka butuh waktu untuk bangkit kembali saudara ya. Nah saudara, jadi Tuhan tidak langsung menghukum ketika mereka ini dikritik ya, oleh firman Tuhan. Tuhan tidak langsung menghukum. Tuhan kasih nasihat ya. Seperti yang dibacakan oleh Bapak Harrison tadi ya. Dibilang bertobat ya. Bertobat. Lakukan kembali semula apa yang kau buat dahulu. Ya, kemudian dengarkan kata roh ya. Dengarkan kata firman. Sampai 7 kali diulang ya dalam setiap jemaat ini ada ke-7 jemaat, 7 kali diulang untuk kita mendengarkan kata roh saudara ya.
Katakan bertobat. Sehingga kamu melakukan kembali apa yang dulu kau buat. Yang kau buat dahulu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kembali lagi saudara. Kembali lagi setia beribadah. Kembali lagi setia melayani. Ya, kembali lagi untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani saudara. Sehingga kita tidak dikatakan jemaat yang meninggalkan kasih yang mula-mula saudara ya. Kalau orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti mereka tahu bagaimana kasih yang semula-mula itu ya. Bagaimana mereka sampai menangis terseduh-seduh. Maksud saya terseduh saudara. Karena dipenuhi oleh Roh Kudus saudara ya. Itu bagaimana orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus mereka tahu saudara pengalaman itu saudara. Itu yang Tuhan rindukan kembali dan kita merasakan hadirat itu saudara ya. Nah saudara, tetapi dikatakan di situ ada hukuman ya di bagian yang terakhir. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidian dari tempatmu jika engkau tidak bertobat saudara. Kakidian itu akan diambil saudara ya. Kakidian itu berarti ketujuh jemaat ya. Jadi ketujuh jemaat itu akan diambil, semuanya akan diambil saudara. Kalau Efesus tidak bertobat dan juga ketujuh jemaat atau ketujuh gereja itu tidak bertobat, maka ketujuh gereja itu akan diambil. Ketujuh jemaat itu akan diambil saudara. Sehingga pada ayat-ayat lain dikatakan dialihkan atau dipindahkan, dihancurkan saudara. Makanya kalau saudara melihat gambar-gambar itu adalah sisa-sisa bangunan ya gereja yang hancur. Karena mereka memang tidak bertobat dengan sepenuh hati. Mereka maunya melakukan dosa. Tidak mau kembali lagi kepada Tuhan saudara. 7 bangunan gereja hancur saudara ya. Ya dosen kami adalah seorang doktor, dia mengajarkan tentang ini saudara ya. Dia sudah pernah ke Turki ke 7 jemaat ini saudara. Dia sering membawa rombongan untuk tour rohani saudara ya. Ke Turki ke 7 gereja ini. Dia sudah pernah pergi ke sana membawa, apalagi ke Israel mungkin sudah banyak kali dia pergi saudara ya. Jadi mengatakan memang dia adalah saksi mata ketika dia melihat di sana. Ya 7 gereja itu sudah hancur. Ya. Karena memang Tuhan ambil 7 gereja itu. Kakidian itu diambil saudara. Kalau kita mau artikan secara pribadi saudara, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah. Kalau kita membinasakan bait Allah, maka Allah juga akan membinasakan. Makanya kita tetap jaga kasih kita dengan Tuhan ya, agar bangunan kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah, tidak dihancurkan. Sama seperti bangunan tersebut saudara. Jaga mesbah doa kita ya. Jaga hati kita, jaga kasih kita terhadap Tuhan sehingga kita tetap setia beribadah seperti hari ini, tetap setia melayani. Ya. Jaga tubuh kita adalah bait Allah ya. Itu adalah maksud secara personal pribadi bagi saudara masing-masing. Ya, jaga saudara ya. Tetap jaga kasih kita kepada Tuhan ya. Kalau kita tidak sempurna, ada jatuh bangkit lagi ya. Langsung bangkit saudara ya. Dikatakan bertobat dan lakukan kembali cinta mula-mula itu ya, sehingga kakidian itu tidak diambil saudara dalam kehidupan kita ya. Amin saudara. Puji Tuhan ya. Kemudian yang kedua yaitu jemaat di Smyrna ya. Karena jemaat ini adalah jemaat yang hidup benar di hadapan Tuhan, makanya tidak ada kritikan ya. Jadi Tuhan tidak kritik ya. Saya garis itu kritikan dan hukuman tidak ada pada jemaat di Smyrna ya, karena mereka dikatakan mereka itu adalah pribadi yang kaya rohani ya, meskipun mereka hidup sederhana ya, mereka dalam kesusahan, ada yang miskin jemaat di sana, tapi mereka itu kaya rohani saudara ya.
mereka setia beribadah, setia melayani, setia baca firman Tuhan. Sehingga dikatakan mereka, meskipun keadaan mereka sederhana, tapi mereka itu adalah pribadi yang kaya akan hal-hal rohani, saudara ya. Sehingga tidak ada kritikan dan hukuman di situ ya. Cuma Tuhan kasih nasihat agar jangan takut menghadapi penderitaan, ya, saudara ya. Dan juga setia sampai mati. Sama seperti Antipas ya. Antipas itu adalah saksi ya. Adalah martir yang mati karena nama Tuhan. Jadi Antipas itu kalau saudara baca nanti di jemaat di Smyrna ada kata Antipas itu adalah martir yang mati membela nama Tuhan. Dia setia sampai mati, saudara, meskipun keadaannya sederhana, tapi dia setia sampai mati. Setia kepada Tuhan, ya, meskipun dia dibunuh orang yang mati itu, tapi dia tetap setia sampai mati kepada Tuhan, saudara ya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan bacakan, tapi sebelumnya saya bacakan dulu. Poin yang ketiga, Pergamus, yaitu kritikannya yaitu menganut ajaran Bileam dan Nikolaus. Ya. Mereka menganut ajaran sesat, ajaran Bileam dan Nikolaus. Dinasihati untuk bertobat dan juga mendengarkan apa kata Roh Kudus ya. Kalau tidak bertobat dari ajaran sesat, maka akan diperangi dengan pedang dari mulut Tuhan, saudara ya. Coba kita akan bacakan pada jemaat atau gereja yang ketiga di Pergamus. Dari ayat 14 ya. Wahyu 2 ayat 14 sampai 16, saudara ya. Wahyu 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, dikatakan tadi sudah jelas itu ajaran Bileam adalah yaitu dia menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina, saudara. Ya. Memang ada kelebihan atau pujian di jemaat itu, saudara ya. Mereka berpegang pada nama Tuhan dan iman mereka kepada Tuhan itu kuat. Tetapi dikatakan mereka ini terpengaruh oleh ajaran Bileam sehingga mereka berbuat zina dan memakan persembahan berhala. Ya, sama seperti ajaran Nikolaus, ya, jadi ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus itu mirip ya. Mengajar tentang boleh makan persembahan yang diberikan kepada berhala dan juga berbuat zina, saudara. Nikolaus itu adalah, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, dia adalah diaken, saudara ya. Dia adalah petugas jemaat diaken ketika dipilih ya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia dikatakan penuh roh dan juga berhikmat. Itu Nikolaus ketika dia dipilih ya. Tapi dikatakan kemudian dia membawa ajaran sesat, yaitu sama seperti Bileam miripnya, saudara ya. Itu ajaran memakan persembahan berhala dan juga berbuat zina, saudara ya. Sehingga salah satu ajaran dari Nikolaus yang saya ingat yaitu dia setiap hari, dia berkata harus berhubungan badan setiap hari supaya memiliki hidup yang kekal. Nah, itu ajaran yang sangat aneh, saudara ya. Nah, makanya mereka ini mendapatkan hukuman karena meskipun dikatakan mereka ini berpegang pada nama Tuhan, tetapi mereka juga berbuat dosa, berzina dan juga makan persembahan berhala, saudara. Oleh sebab itu mereka
dikatakan dalam ayat yang 14 tadi bahwa mereka akan mendapatkan hukuman, akan diperangi dengan pedang dari mulut Tuhan, saudara ya. Akan diperangi dengan pedang yang ada di mulutnya Tuhan. Kalau saudara pelajari dalam hidup Bileam itu, dia mati oleh pedang, saudara ya. Dan juga ketika dia menyesatkan bangsa Israel, dia menyuruh orang-orang wanita yang kafir untuk menikah dengan orang-orang Israel yang laki-laki. Akhirnya yang laki-laki ini terpengaruh. Sehingga mereka menyembah berhala maksud saya saudara-saudara ya. Jadi dalam hal penyembahan Baal Peor saudara ya. Akhirnya orang Israel mendapatkan hukuman. Mereka mati ya. Ada 24.000 orang yang mati saudara. Bahkan murka Tuhan surut itu ketika anak Harun melemparkan tombak kepada orang Israel yang menyembah berhala, saudara. Baru murka Tuhan turut. Kalau tidak, banyak lagi yang akan mati, saudara. Bayangkan 24.000 yang mati, saudara. Coba kita, ayat referensinya kita melihat di dalam Bilangan 25 ayat 9. Ya, Bilangan 25 ayat 9, kita melihat ayat referensinya. Bilangan 25 ayat 9 dan juga Bilangan 31 ayat 8. Tapi kita baca Bilangan 25 dulu. Orang yang mati karena Torah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ya, kemudian ayat pasal 31 ayat 8 dalam Bilangan ya. Pasal 31 ayat 8. Bilangan 31 ayat 8. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Jadi firman itu tergenapi ketika Tuhan menghukum dengan mulutnya, keluar pedang, maka hal itu terjadi, saudara. Bileam pun mati oleh pedang, saudara. Bahkan bangsa Israel yang menyembah Baal Peor, saudara, itu mati 24.000 orang. Sampai-sampai terakhir murka Tuhan itu surut ketika anak Harun melemparkan tombak kepada orang Israel yang menyembah berhala. Baru murka Tuhan itu berhenti, saudara ya. Itulah dampak dari ajaran sesat yang diajarkan oleh Bileam, saudara ya. Dan juga ajaran dilakukan oleh Nikolaus, saudara. Sehingga mereka dihukum oleh Tuhan, saudara. Nah, kemudian poin yang keempat dan 5 kita akan melihat. Saya cepat saja. Ya, itu. Saudara ya, saya bacakan dulu. Jemaat yang keempat dan kelima, saudara ya, yaitu Tiatira dan Sardis. Tiatira itu dikritik karena membiarkan ajaran Isabel atau nabiah palsu, nabi wanita, yaitu Isabel, saudara ya. Mereka membiarkan ajaran Isabel untuk menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Dan juga mereka diberikan nasihat supaya mereka bertobat dan juga pegang apa yang ada padamu, saudara ya. Ketika mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka akan dilemparkan ke ranjang kesakitan. Dan juga akan alami kesukaran yang besar. Anak-anak akan mengalami kematian, saudara ya. Coba bacakan ayatnya di dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-20. 20 dan 20 sampai 23 ya. Wahyu 2 ayat 20 sampai 23. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia
waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-20 bahwa mereka membiarkan ajaran sesat yang dilakukan oleh Nabiya Isabel atau nabi wanita, ya, untuk mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala, saudara. Jadi hamba-hamba Tuhan dia ajar yang salah dan dia sesatkan hamba-hamba Tuhan, bahkan dia membunuh hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi, saudara. Itu adalah, jadi dia membiarkan ajaran itu yang terjadi di saat itu, saudara, ya. Sehingga Tuhan berikan nasihat bahwa diberikan waktu untuk bertobat dan juga pegang apa yang ada padamu, ya. Apa yang ada padamu yaitu segala pekerjaanmu, pelayananmu, imanmu dan kasihmu, itu yang harus tetap dipegang, saudara, ya. Tetapi mereka tidak mau bertobat, saudara. Makanya dilemparkan ke ranjang kesakitan dan mengalami kesukaran besar sehingga anak-anak mati, saudara, ya. Coba kita bacakan ayat referensinya, saudara. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 21 dan 23. 1 Raja-Raja 21 pasal 21 ayat 21 dan 23. Tentang kematian Isabel, juga anak-anaknya dan juga anak keturunan dari anak-anaknya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi Tuhan mengenapi firman-Nya bagi Isabel, saudara, ya. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-21 bahwa Tuhan akan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab. Ahab itu suami Isabel, saudara, ya. Baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel, bahkan Isabel pun mengalami kematian, saudara, ya. Ini adalah sebuah kritikan, nasihat dan hukuman bagi jemaat di Tiatira, saudara, ya. Sehingga perlunya kita mendengarkan nasihat dari firman Tuhan, saudara, ya, yang disampaikan pada hari ini, sehingga kita tidak salah melangkah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, kemudian pada jemaat yang kelima, yaitu di Sardis, di situ dikatakan bahwa jemaat Sardis ini pada jemaat yang kelima yaitu mereka hidup, ya, hidup mereka. Bekerja setiap hari, tetapi dikatakan mereka mati. Itu adalah kritikan, ya. Mereka ini hidup setiap hari beraktivitas kemana, kesana kemari, saudara, ya. Tapi dikatakan
Mereka ini mati, saudara. Dan juga tak satu pun kerjaannya mereka ini sempurna, ya. Hanya asal-asal, saudara. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selesai. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian, saudara, ya. Hidup, ya, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, saudara, ya. Makanya nasihat Tuhan datang kepada mereka. Bangunlah dan kuatkan yang masih ada padamu. Ya. Ingat apa yang kau terima dan dengar. Apa yang kau terima. Karunia yang kau punya yang Tuhan kasih. Ingat itu. Ya, lakukan semuanya itu, ya. Turuti dan bertobat dan berjaga-jaga, saudara. Itu nasihat yang Tuhan berikan. Jadi kepada kita diberikan karunia oleh Tuhan, kita harus optimalkan itu. Kita harus lakukan dalam melayani pekerjaan Tuhan. 1 talenta pun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, itu kita bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan kasih kepada kita, saudara. Kalau tidak, kita sama seperti dalam firman Tuhan yang hidup tapi tidak berbuat apa-apa, saudara. Hidup tapi mati, saudara. Sama seperti motor saya kemarin, ya. Hidup, tapi ketika saya senin kanan, saya belok ke kanan, tapi satpam di sekolah klien tidak merespon. Mau belok kemana dia ini? Satpam jadi bingung. Ternyata saya lihat, senin kanannya mati, jadi harus ke bengkel perbaiki. Ya. Jadi itu hidup, tapi senin kanannya tidak berfungsi, makanya saya ke bengkel perbaiki dulu, ya. Sekaligus ganti oli, saudara, ya. Sama seperti itu, ya. Kita hidup tapi tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Hanya Tuhan bilang, ya, setiap talenta yang Tuhan kasih, itu kita harus pergunakan. Agar kita ini hidup dan berguna. Sama seperti lagu tadi, ya, seperti bejana, ya, yang dibentuk oleh Tuhan. Kita bermanfaat, berguna bagi pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Amin, saudara. Saudara yang tahu pribadi saudara apa, ya, talenta apa saudara Tuhan kasih. Pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dan berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara, ya. Nah, saudara-saudara, kalau mereka tidak bertobat lagi, dikatakan ada hukuman. Yaitu Tuhan akan datang seperti pencuri, ya. Tuhan akan datang seperti pencuri. Sehingga ketika Tuhan datang, yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang hidup kudus itu akan diangkat, saudara. Yang tidak berjaga-jaga itu akan tertinggal. Tuhan akan datang seperti pencuri, saudara. Sama seperti air bah dalam kisah di Kejadian, saudara. Mereka tidak tahu, tapi tiba-tiba datang air bah, saudara. Tuhan datang itu gambarannya seperti itu, sama seperti air bah, saudara. Nanti mereka sadar mereka sudah di luar bahtera, tidak bisa masuk, saudara. Hanya 8 orang yang selamat. Nah, itulah jemaat di Sardis, ya. Kisahnya seperti itu, saudara, ya. Kemudian kita akan lompat pada poin berikutnya, jemaat ke-6 dan ke-7. Ya. Nah, jemaat di Philadelphia, ya. Ini tidak ada kritikan dan hukuman. Makanya banyak gereja GPDI, bahkan gereja-gereja Betel kasih nama ini. GPDI Philadelphia, banyak, saudara, ya. Ya, di Jawa Barat ini pasti banyak, saudara-saudara. Di Sulawesi juga banyak. GPDI Philadelphia. GBI Philadelphia, banyak, saudara-saudara. Karena artinya bagus, saudara, ya. Tidak ada kritik dan hukuman dari Tuhan. Karena mereka memang jemaat yang menuruti firman Tuhan. Mereka berusaha sempurna, saudara. Cuma Tuhan kasih nasihat, pegang apa yang ada padamu, ya, supaya engkau memperoleh mahkota keabadian, ya. Pegang apa yang ada padamu, apa yang ada padamu. Keselamatan pegang, saudara. Jangan ditukar dengan apapun. Dengan harta, dengan pangkat, uang, pegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Pegang terus itu, pegang kuat, erat.
sehingga engkau memperoleh mahkota keabadian, saudara ya. Jemaat yang ketujuh yaitu Laodikia, saudara ya. Kita akan bacakan di dalam Wahyu 3, jemaat yang ketujuh, Laodikia. Wahyu 3 ayatnya yang ke 17 sampai dengan 18 ya. Karena engkau berkata, Dari aku 16 maksud saya lebih lengkap. jadi karena engkau suam-suam kuku Ya, suam-suam kuku. dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, Ya, maka aku menasihatkan engkau ya nasihatnya. supaya engkau memberi daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Dikatakan kritikan kepada jemaat di situ, katakan mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku, saudara-saudara ya. Tidak panas dan tidak dingin, saudara ya. Kemudian dikatakan mereka adalah jemaat yang kaya, tapi memiliki kesombongan. Tapi di mata Tuhan mereka adalah jemaat yang miskin, melarat, buta, telanjang, saudara. Di mata Tuhan. Sama seperti ya renungan sekolah minggu tadi ya. Di kelasnya Tante Leni, saudara ya. Ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan sombong anak-anak ya. Kalau juara, biasa aja ya saudara ya. Bersyukur ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan agar kita jangan sombong saudara-saudara. Kaya boleh ya. Abraham pun kaya ya. Kaya Abraham kaya raya. Tetapi dia hidup benar di hadapan Tuhan, taat pergi kemana saja Tuhan suruh. Bahkan dia taat memberikan perpuluhan saudara-saudara. Tetapi kaya mereka di sini adalah kaya yang memiliki sifat yang sombong saudara ya. Tapi kalau kita kaya dalam Tuhan, pasti kita kaya tapi tetap rendah hati, saudara ya. Di Tuhan. Nah, saudara, ada nasihat yang diberikan kepada mereka. Tadi sudah kita bacakan, bisa ditampilkan lagi poinnya. Dikatakan tadi nasihatnya yaitu mereka harus membeli emas yang dimurnikan dengan api. Ya, saudara. Beli emas yang dimurnikan dengan api, saudara. Dalam artian yaitu iman, saudara ya. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 7 bahwa iman kita itu jauh lebih tinggi daripada emas murni, emas yang dimurnikan dengan api. Iman kita, saudara. Kenapa? Saya pelajari bahwa jemaat di tempat ini, maksud saya di jemaat di Laodikia, saudara, mereka adalah kaya tapi mereka tidak memiliki iman, saudara-saudara ya. Mereka kaya berusaha pagi, tapi bangun pagi tidak berdoa, tidak pernah pergi beribadah, tidak pernah baca Alkitab. Ya, mereka bangun pagi beraktivitas sama dengan seperti orang-orang fasik yang lain yang tidak mengenal firman Tuhan. Seperti itu saudara-saudara ya. Banyak orang lain yang kaya tapi di luar Tuhan. Mereka kaya, tapi mereka tidak memiliki iman saudara. Tapi orang-orang Kristen jemaat Cibinong yang ada, engkau adalah orang-orang yang kaya rohani dan kaya dalam hal apapun. Amin saudara-saudara. Tapi harus memiliki iman. Bangun pagi, beriman kepada Tuhan. Berdoa, andalkan Tuhan, saudara. Beriman dan berusaha, saudara. Berdoa dan melakukan aktivitas. Itu dikatakan kita adalah orang-orang yang kaya rohani. Apabila kita ya kaya dalam hal finansial, puji Tuhan. Tapi dikatakan kita harus punya iman. Iman kepada Tuhan, saudara. Yeremia
ayat 5-7 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi dikatakan, diberkatilah ya orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Perlunya kita beriman kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara. Karena segala yang kita lakukan tanpa iman adalah berdosa di mata Tuhan. Mau makan dia beriman. Ya. Mau bekerja beriman. Pasti Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat pada hari ini. Apa yang saya butuhkan Tuhan memberkati, saudara ya. Kita membeli emas ya, dimurnikan dengan api. Kita harus punya iman kepada Tuhan. Kalau kita belum punya iman, minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku iman sehingga aku kuat menghadapi perjalanan hidupku. Amin, saudara-saudara. Kemudian dikatakan nasihatnya itu membeli pakaian putih agar mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka harus membeli pakaian putih ya. Dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, bukan cuma pakaian yang putih suci, tapi hatinya harus kudus dan suci. Supaya kita dapat melihat Allah ketika Yesus datang yang kedua kali. Amin, saudara. Jaga kekudusan. Tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha untuk memiliki hati yang suci, hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara ya. Ya, saudara catat saja, Matius 5 ayat yang ke-8, kemudian Wahyu 19 ayat 7-8 ya. Kita akan diberikan kain lenan putih bersih berkilau. Kenapa kita dikasih pakaian putih berkilau di sorga, kain lenan, saudara-saudara? Karena itu adalah perbuatan-perbuatan benar kita dan perbuatan-perbuatan kudus kita di bumi. Sehingga kita mendapatkan kain lenan yang putih berkilau, saudara ya. Karena kita berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara. Kemudian dikatakan belilah minyak ya untuk mengoles mata. Karena kita kaya, mungkin kadang mata kita masih memiliki jasmani, belum memiliki mata-mata rohani, saudara. Ketika kita melihat orang yang berkekurangan, yang membutuhkan, ya, kalau kita ada lebih kita memberi, saudara. Sehingga mata kita menjadi mata yang peka akan hal-hal yang rohani, saudara ya. Sehingga mata kita terbuka. Kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, mata kita juga ya peka akan hal-hal rohani. Sehingga mata kita terbuka karena dioles oleh minyak, saudara ya. Dan kemudian kita harus merelakan hati kita untuk bertobat. Ya. Kita juga harus membuka hati ketika Tuhan mengetuk. Ya, dan set yang terakhir itu dengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Sampai 7 kali Tuhan berkata demikian. Ya. Karena mereka dikritik suam-suam kuku, mereka akan dimuntahkan. Ada kesaksian teman saya, saudara-saudara, di daerah Palu, saudara. Dia baru mimpi suatu malam, dia bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Dia setia melayani, tapi dia bermimpi dengan Tuhan tengah malam. Mimpinya aneh, dia bilang, saya ditendang oleh Tuhan. Juga kaget. Saya ditendang oleh Tuhan. Berarti artinya itu mesti introspeksi diri, saudara ya. Karena dia melayani Tuhan, tapi belum hidup benar di hadapan Tuhan ya. Ditendang oleh Tuhan, dia bilang di mimpi. Ya, saya bilang, kamu introspeksi diri itu mimpi, ya kamu yang tahu hidupmu kan. Kalau orang Palu banyak kau ya, saudara ya. Nah, saudara, ada juga teman saya, ya, saya ketika menjadi hamba Tuhan, saya ajak dia ya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena dulu ketika saya belum menjadi hamba Tuhan, saya aktif melayani dengan dia, saudara. Melayani musik, dia main keyboard. Jago main keyboard, saudara. Karena dia jago main bass, sudah tidak ada lawan, dia pindah ke keyboard. Jago lagi, tidak ada lawan. Orang juluki dia itu telinga rusa. Telinga rusa karena dia kalau dengar melodi-melodi di lagu dia cepat dapat. Makanya dia juluki telinga rusa, saudara-saudara ya.
dia jago ya. Ketika saya belum masuk pendeta, jadi pendeta, saya aktif dengan dia melayani. Tapi ketika saya sekolah, saya balik, sudah tidak melayani di gereja, dia sudah melayani di hotel, di kontrak ya. Jadi saya coba ajak, ayo ada waktu lagi, kan cuma 2 jam paling ibadah. Bilang, iya nanti, tapi saya sibuk, sudah tidak ada waktu. Waduh, akhirnya beberapa minggu kemudian, saudara-saudara, saya dengar dia tertabak, meninggal di tempat, saudara. Meninggal di depan jemaat punya rumah lagi, jalan besar, raya. Ya itulah hidup, saudara ya. Ketika orang-orang yang hidup suam-suam kuku ya, akan dinasihati oleh Tuhan. Dan kita harus mendengarkan apa kata Roh, saudara. Nah, saudara, kita akan masuk pada poin yang kedua, saudara. Bab 2, saudara. Bab 2 yaitu kelebihan dan upah, saudara ya. Ini sebenarnya saya persiapan sudah 3 minggu lalu, saudara, firman Tuhan. Saya sudah belajar. Tapi karena tadi malam HP saya error biasa. Pemain musik tahu itu, HP saya error sudah lama. Jadi saya coba buat, waduh, datang HP-nya, datang jam-jamnya rusak, saudara ya. Jadi saya harus buat lagi, saudara, dengan HP yang lain, saudara ya. Jadi agak, ya beginilah tampilannya, saudara-saudara ya. Kelebihan itu adalah simbolnya kemudian upah itu simbolnya adalah UP. Jadi jemaat yang pertama, saya kembali kepada kelebihannya atau pujian dan juga upah. Tadi saudara sudah agak tegang tadi ya, sama seperti hasil pemilu ya, tegang ya. Karena mendengarkan kritikan, nasihat dan hukuman ya, jadi agak tegang ya, sama seperti pemilu ya. Agak tegang sekarang ya, kita berdoa ya, supaya hasil pemilu dibacakan bulan depan itu adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Karena itu kita sudah berdoa, jadi ya kita serahkan kepada Tuhan ya. Tuhan yang buat yang terbaik bagi bangsa kita ya. Saya juga kemarin Natal di Depok, saya sudah berdoa, doa syafaat ya di Natal kami. Saya berdoa tentang pemilu, ya serahkan kepada Tuhan, yang terpilih adalah kehendak Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita akan masuk pada bagian yang kedua, Romawi yang kedua, yaitu kelebihan dan upah ya. Tadi sudah saya bahas. Kenapa saya bagi? Supaya terarah, saudara ya. Kalau saya susun satu-satu sebentar lompat-lompat, jadi saya bagi antara kritikan, nasihat, dan hukuman. Sekarang ini yang enak-enak kan. Tadi yang agak pedes-pedes, sekarang yang makanan penutupnya ya, saudara-saudara. Ini ada es durian mungkin, ada es durian yang suka makan durian yang manis-manis ya. Kelebihan atau pujian ya dan upah. Jemaat pertama ini yaitu di Efesus, mereka mempunyai kelebihan, yaitu Tuhan tahu jerih lelah mereka dan juga mereka tekun, sabar, menderita karena nama Tuhan ya. Dan mereka akan diberi makan dari pohon kehidupan di Firdaus, saudara ya. Coba kita bacakan. Dalam pasal 2, Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7, saudara ya. Dari ayat ini maksud saya, ayat 2 dan 7 ya, supaya lebih lengkap. 2 dan 7. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, lompat ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Dikatakan tadi Tuhan memuji mereka karena jerih lelah mereka, saudara ya. Karena jerih lelah mereka,
kepada Tuhan. Karena mereka tekun dalam Tuhan, mereka sabar, karena mereka menderita karena nama Tuhan. Jadi Tuhan tahu, saudara ya. Tuhan tahu segala perbuatanmu kepada Tuhan, segala jerih saudara kepada Tuhan, Tuhan tahu ya. Yang membersihkan gereja, Tuhan tahu. Yang melayani di mimbar, yang main musik, singers, main pujian, Tuhan tahu. Yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tahu saudara ya. Jadi Tuhan tidak tutup mata, dia tahu saudara. Segala perbuatan saudara. Saudara setiap beribadah, Tuhan tahu. Apalagi pemain-pemain musik, Tuhan tahu segala jerih lamu saudara ya. Yang paling susah di pelayan altar ini pemain musik saudara. Kalau menyanyi gampang. Kalau menyanyi Tuhan Yesus baik tinggal diikut. Tapi kalau pemain musik harus ikut melodinya. Kalau sama cepat bagus, tapi kalau lama didapat harus dikasih sama lagi. Makanya harus diulang, diputar-putar balik melodinya supaya sama. Jadi yang paling susah dalam mencari lagu itu main musik ya. Apalagi kalau skillnya susah itu lagu, aduh lompat aja, lompat next ya. Gimana main musik ya, kalau susah aduh lompat next. Karena susah. Kalau vokal gampang tinggal ikut. Tapi memang susah kalau berat ya kalau menjadi seorang pemimpin pujian juga ya. Bagaimana dia ajak jemaat, bagaimana dia supaya mengajak jemaat itu masuk dalam hadirat Tuhan ya. Sehingga jemaat itu diberkati ya. Itu jadilah saudara, yang saudara buat untuk Tuhan, Tuhan tahu saudara-saudara ya. Apalagi kami juga ini sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman, baik di ibadah pemuda, ibadah hari Rabu, itu Tuhan tahu ya. Kehidupan kami ya, segala pelayanan kami. Karena kami juga harus menghidupi firman Tuhan itu saudara-saudara ya. Kita harus menjiwai ya. Karena di panggung ini, di mimbar ini bukan panggung sandiwara saudara ya. Kita mengatakan jangan mencuri tapi kita mencuri, ya itu kita tidak sesuai dengan firman Tuhan saudara. Yang paling berat juga sebenarnya ada seorang pengkhotbah saudara ya. Karena di sini bukan panggung sandiwara ya. Kita harus berkata benar apa yang terjadi saudara ya. Jadi Tuhan tahu pergumulan jemaat. Kalau saya apalagi tanggal-tanggal tua begini kurang bumbu-bumbu dapur apa segala macam, Tuhan tahu saudara-saudara ya. Makanya kita harus dikatakan dalam jemaat ini dikatakan harus tekun, sabar, harus berjerilah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, karena segala yang kita lakukan tidak sia-sia, Tuhan perhitungkan. Apa yang saudara berikan bagi Tuhan, baik tenaga, waktu, dan dana, itu Tuhan perhitungkan. Tuhan akan membalasnya, amin. Makanya Tuhan kasih upah itu kepada jemaat yang pertama di Efesus ini, akan diberikan makan dari pohon kehidupan, saudara-saudara, di Firdaus. Ketika kita makan, kita akan memiliki hidup yang kekal, saudara-saudara. Sehingga Tuhan Yesus dia boleh berani menjamin kepada penjahat yang di sebelahnya. Ketika dia mengaku Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja, Tuhan berkata, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Wow, percayanya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja, Tuhan perhitungkan. Tuhan bilang, saat ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Boleh makan dari buah pohon kehidupan, saudara ya. Artinya hidup kekal ya. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sudah makan buah pengetahuan yang baik. Ya, Tuhan bilang juga pada malaikat, jangan sampai mereka makan buah pohon kehidupan. Mereka akan kekal dalam dosa. Hanya mereka, Adam dan Hawa diusir ke Taman Eden. Dan mereka usir. Kemudian yang berikutnya, dalam jemaat yang kedua yaitu mereka memiliki kelebihan yaitu kaya rohani meskipun hidup mereka sederhana, susah dan menderita, bahkan miskin, tapi mereka dikatakan kaya rohani saudara ya. Saudara catat saja, coba kita lihat referensinya, kaya rohani itu seperti apa saudara ya. Kolose 3 ayat 16, minta tolong dibacakan.
Kolose 3 ayat 16. Kaya rohani itu seperti apa? Kita sudah tahu tapi kita perlu ayat saudara ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, hingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, dikatakan orang yang kaya rohani itu, dia kaya dalam perkataan. Perkataannya rohani, saudara. Dia memberikan nasihat yang rohani, saudara. Kemudian dia ketika dalam pergumulan, dia bukan menyanyikan lagu-lagu yang menjatuhkan iman, tapi lagu-lagu yang membangkitkan iman, saudara-saudara. Kemudian dia bersyukur, saudara. Itu adalah orang-orang yang kaya rohani. Ketika dalam pergumulan tidak ada persungutan, tidak bersungut tapi bersyukur, saudara. Itu ada orang-orang yang kaya rohani. Makanya orang-orang yang kaya rohani meskipun keadaannya sederhana, dia akan diberikan upah, yaitu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ya. Mahkota kehidupan itu didapat ketika kita bertahan dalam ujian, kita bertahan dalam pencobaan. Maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan itu, saudara ya. Kemudian tidak akan mengalami kematian yang kedua, saudara. Kematian yang kedua itu kematian kekal. Ya. Ketika penghakiman di Tatah Putih, itu orang yang berdosa akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal. Dilemparkan ke neraka kekal, saudara ya. Tetapi dikatakan pada jemaat yang kedua ini mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua ya, itu kematian di neraka kekal, saudara-saudara ya. Kemudian yang ketiga, kita akan bacakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-19 dan 26. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Ya, lompat ke 26 dan 27. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. 28 Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. sampai 29 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, puji Tuhan. Jemaat di Tiatira ini dikatakan bahwa Tuhan tahu segala pekerjaan mereka, kasih dan iman mereka, pelayanan dan ketekunan mereka. Makanya mereka akan diberikan upah, yaitu barang siapa menang akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, saudara ya. Akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa ya, jemaat di Tiatira ini ya. Ini poin yang keempat, saudara ya. Akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, artinya akan memerintah sebagai raja dan imam ya dalam masa 1000 tahun damai, saudara ya. Dan juga akan memerintah dengan tongkat besi, ya, artinya itu penggembalaan, saudara ya. Kemudian yang terakhir itu akan dikaruniakan bintang timur ya. Dikaruniakan bintang timur itu dalam Wahyu 22 ayat
16 itu akan kita ketahui bahwa bintang timur sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus ya. Aku adalah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus berkata demikian, saudara-saudara ya. Poin yang ketiga itu, saudara-saudara, saya undur sedikit, berpegang pada namaku. Kelebihannya berpegang pada namaku, imanku kuat, saksi yang setia, akan diberikan mana yang tersembunyi ya. Dan akan diberi batu putih, saudara ya. Coba kita bacakan dulu. Saya undur ke poin yang ketiga, ada kelompat. Pada ayat yang ke-17 dalam pasal 2 ya, saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya puji Tuhan, itu upah yang diberikan ya. Sehingga barang siapa menang akan diberikan mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi itu artinya adalah kita sudah tahu, saudara. Mana yang tersembunyi adalah ya firman Tuhan atau sesuatu yang tersembunyi. Ada firman yang baru ya. Firman yang terpendam nanti akan kita temukan di sorga, saudara ya. Kemudian aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Ya, batu putih itu seperti kalau ada orang-orang, contoh yang lain ya, orang-orang wisuda, sarjana, mereka itu akan mendapatkan seperti piagam atau yang juara lomba, itu akan mendapatkan piagam di di leher atau yang wisuda itu akan mendapatkan. Jadi seperti itu ya. Jika kita menang dalam perlombaan, kita akan mendapatkan seperti itu, saudara-saudara ya. Contohnya, contoh lain. Kemudian ya itu saja. Kemudian kita lompat ke poin yang kelima, lompat poin sebelah. Ya mendekati terakhir ini. Kelebihan jemaat yang kelima yaitu Sardis, yaitu mereka tidak mencemarkan pakaian, atau mereka hidup kudus. Makanya mereka akan dikenakan pakaian putih ya dalam Wahyu 9 ayat yang 8. Namanya ada di kitab kehidupan. Itu jemaat di Sardis. Kemudian yang keenam yaitu jemaat di Philadelphia ya. Kelebihan mereka atau pujian yang Tuhan berikan kepada mereka itu mereka dikatakan Tuhan tahu segala pekerjaan mereka. Dan juga mereka itu menuruti firman Tuhan. Jadi apapun yang firman Tuhan katakan mereka ikut, saudara ya. Sehingga upah mereka yaitu Tuhan membukakan pintu ya. Dan tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Itu luar biasa ya. Upah yang diberikan kepada mereka, saudara ya. Kemudian akan dijadikan sokoguru ya atau tiang tengah ya sehingga bangunan itu menjadi kokoh dan kuat ya sama seperti rasul-rasul yang pertama yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes ya mereka itu seperti soko-soko guru artinya doktrin ajaran mereka itu dan dogma mereka itu kuat tentang firman Tuhan sehingga mereka dijadikan soko guru. Jadi ketika kita kuat firman Tuhan, kita kuat doktrin dan dogma tentang firman Tuhan, kita akan jadikan soko guru. Ya karena kita dikatakan menuruti firman Allah, saudara ya. Kemudian akan dituliskan nama Allah. Dan juga nama kotanya Allah, yaitu Yerusalem yang baru ya. Upah mereka. Kemudian akan dituliskan nama Allah yang baru ya. Coba ini kita bacakan ya. Nama Allah yang baru itu siapa ya? Di dalam jemaat di Sardis
Kita bacakan di dalam Wahyu, mana saya tulis? Wahyu 19 ayat 12 sampai 13. Jemaat di Philadelphia maksud saya ya. Wahyu 3, maksud saya maaf, Wahyu 19 ayat 12 sampai 13. Siapa nama Allah yang baru, saudara ya? Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ya, namanya adalah firman Allah ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya yaitu Hologos Tauteo, sang firman Allah. Jadi akan dituliskan nama Allah yang baru yaitu Wahyu 19 ayat 12 sampai 13, sang firman Allah, saudara ya. Karena mereka adalah umat-umat yang menuruti firman Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan katakan, mereka ikut, saudara ya. Maka Tuhan membukakan pintu bagi mereka, saudara ya. Sekarang pintu baptisan sudah terbuka, saudara. Sudah ada kolam baptisan bagi jemaat yang mau dibaptis, bisa mendaftarkan diri sehingga dibaptis ya. Coba bisa tampilkan gambar Yesus dibaptis ya, saudara ya. Multimedia bisa dibantu, download. Jadi mereka itu adalah jemaat-jemaat yang menuruti firman Tuhan. Apa yang mereka dengar dari firman Tuhan, mereka lakukan, saudara-saudara ya. Sehingga mereka melakukan firman Tuhan. Dalam hal baptisan yang saya ingin bahas sedikit ya. Dalam Markus 1 ayat 4 dikatakan, berilah dirimu untuk dibaptis untuk pengampunan dosa, saudara ya. Bukan berarti Yesus berdosa ya. Ketika Yesus dibaptis, apakah dia berdosa? Tidak ya. Yesus dibaptis dalam Matius 3 ayat ya 15 sampai 16, Yesus dibaptis untuk menggenapi firman Allah, bukan dia berdosa. Ayat 16 dikatakan ketika Yesus dibaptis dia keluar dari air. Jadi orang dibaptis harus keluar dari air. Nah ini. Mungkin ada para pemuda, om-om dan tante yang belum dibaptis, kita harus melakukan firman Tuhan. Sama seperti jemaat di Philadelphia, saudara. Kita melakukan firman Tuhan. Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, saudara. Sehingga memiliki kehidupan yang kekal di surga. Roma 6 ayat 4, kita harus dibaptis supaya kita hidup baru. Jadi kalau kita belum dibaptis masih hidup lama. Kalau kita mengaku saya sudah hidup baru. Sudah dibaptis belum? Oh, berarti masih hidup lama, saudara. Kita harus dibaptis supaya kita memiliki hidup yang baru. Amin. Ya, coba munculkan Roma 6 ayat yang keempat, saudara ya. Kita dibantu oleh Bapak Yesus untuk membacanya. Kita belum dibaptis, kita masih hidup lama. Tapi kalau kita sudah dibaptis, kita memiliki hidup yang baru ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, puji Tuhan. Kita memiliki hidup yang baru ketika kita dibaptis ya. Setelah dibaptis kita berusaha untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus supaya kita dijamin secara keseluruhan ya. Dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 14 ya. Roh Kudus menjamin secara keseluruhan hidup kita, saudara ya. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, ayat yang ke-7, saudara. Pada poin yang ke-7 dalam jemaat yang terakhir, Laodikia, saudara ya.
Kelebihannya mereka atau pujiannya mereka tidak ada, saudara-saudara. Karena dikatakan tadi mereka memiliki banyak kekurangan atau dikritik Tuhan, ya, karena mereka kaya atau sombong dan juga mereka som kuku. Jadi tidak ada pujian bagi mereka dari Tuhan. Hanya Tuhan menasihati mereka, ya, agar ketika mereka menang, mereka akan duduk denganku di atas tahta Allah, saudara, ya. Arti tahta itu artinya tranoi, artinya duduk di tempat orang-orang penting, saudara, ya. Akan didudukan di tahta Allah menjadi orang-orang yang penting, saudara, ya. Ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, memang agak banyak, maaf. Ini satu paket saya selesaikan, saudara. Tinggal saudara pelajari di rumah. Jadi ini menjadi refleksi bagi kita. Apa kekurangan saudara pada saat ini? Saya masih kurang ini. Saya masih kurang itu, ya. Kalau mungkin saya masih ada kesombongan, Tuhan ampuni. Kalau saya meninggalkan kasih mula saya tidak lagi melayani Tuhan, ini menjadi nasihat bagi kita. Kalau kita sudah tidak baca firman Tuhan, ini menjadi nasihat. Lakukan lagi. Bagaimana iman kita mau tumbuh kalau kita tidak membacakan firman Tuhan, saudara, ya? Jadi perenungan kita, mungkin kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Ya, saya sampaikan dengan jujur firman Tuhan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menasihati, saudara, bagi saya dan saudara. Sehingga kehidupan kita sama-sama bertumbuh. Amin, saudara. Jika kita peka akan suara Tuhan, maka di situ kita akan melihat pintu-pintu terbuka dalam kehidupan kita, ya. Pintu masa depan kita terbuka, pintu dalam pekerjaan terbuka, pintu dalam rumah tangga terbuka, bagi suami istri berdamai, kita hidup dalam kasih dan berkat Tuhan, saudara, ya. Jika kita peka, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, saya pernah katakan pada seorang ibu, jika dia hamil 3 bulan, saya bilang, anakmu ini laki, ya, karena feeling saya dalam roh laki-laki, ya. Jadi ketika 6 bulan dia usianya hamil, saya tanya, anakmu laki-laki kan? Dia bilang, iya betul. Itu ketika kita peka akan roh, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, ya. Karena saya pengalaman ketika istri saya hamil 3 bulan, di tengah siang bolong, saya tidur dan terbangun, saya mimpi anak laki-laki duduk di atas ini stroller, ya. Sehingga saya bilang sama istri, anak yang kedua ini laki-laki. Dia bilang, apa buktinya? Saya bilang, pasti dia mirip saya. Ya, jadi betul, ya. Nah, itu mirip saya, saudara. Ketika kita pekakan roh, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Amin, saudara. Apa yang saudara gumuli pada hari ini, yakin dan percaya, ya. Tuhan akan membukakan pintu berkat bagi saudara, ya. Ketika pintu terbuka, di situ berkat Tuhan akan mengalir. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, ya. Mari kita akan nyanyikan satu pujian yang menjadi perenungan bagi kehidupan kita. Sambil pemain musik menyiapkan, saya rindu membacakan satu ayat bagi saudara. Saudara dengar saja. Yohanes 4 ayat 49 sampai 51, saudara, ya. 4 ayat 49 sampai 51. Pegawai istana itu berkata, bisa dibantu tampilkan, Yohanes 4 ayat 49 sampai 51. Ya, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.
Ketika masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup, saudara ya. Ketika kita beriman dan percaya pada Tuhan, ya saudara, dalam permasalahan hidup kita percaya Tuhan akan membukakan pintu berkat. Yang mati akan dibangkitkan kembali. Usaha-usaha yang mati akan dibangkitkan kembali. Berkat-berkat yang hilang akan dikembalikan kembali ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara hidup kudus di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang mampu membukakan segala pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian sambil musik dialunkan. Kita menyanyi satu pujian. Haleluya Yesus. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Perbaiki hidupmu. Kalau engkau dinasihati lewat firman Tuhan, terima itu. Sehingga kita tidak mengalami hukuman sama seperti jemaat di Wahyu. Kita akan mengalami upah. Kita akan mendapatkan hadiah. Kita akan mendapatkan berkat. Karena pintu-pintu Tuhan sudah bukakan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami mau dikritik oleh firman-Mu Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemelihara. Lagi dari awal. Segala perkaraku. Taruh segala persoalanmu di hadapan Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dia akan membukakan harapan bagi saudara. Dia akan bukakan pintu bagi saudara. Saat pintu itu terbuka, Dia akan mencurahkan berkat bagi saudara. Taruh di kaki-Mu. Karena Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Bila Kau yang membuka, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Nyanyikan pujian dengan iman. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan menolong saudara. Serahkan semuanya. Segala kekhawatiran saudara, segala kebimbangan saudara. Karena Allah yang kita sembah akan membela saudara. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemelihara. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Tuhan rindu mendengarkan suaramu. Amin. Jangan merasa berat. Serahkan kepada Tuhan. Segala permasalahan tentang masa depan, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Pemeliharaku. Bila Kau membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Nyanyikan pujian dengan iman.
Bila Kau yang membuka pintu. Mungkin saudara merasa pintu saudara masih tertutup. Mungkin ada yang salah di mata Tuhan. Mungkin ada salah yang sudah perbuat di mata Tuhan. Tapi ketika kita mau bertobat, mau dengar suara Tuhan, bukan cuma pintu yang dia bukakan, tapi berkat yang akan dia curahkan bagi saudara, sehingga saudara akan melihat Tuhan mengasihi saudara. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka pintu, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdiri dengan iman, nyanyikan pujian ini. Dia bukan cuma bukakan pintu bagi saudara, tapi dia akan mengangkat saudara lebih tinggi. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada satu pun merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, oh, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendah, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Tuhan. Glory, kami sembah Engkau Yesus. Glory, haleluya. Glory, mari sembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Glory, haleluya, la Masia, glory, la Masia, glory, 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 haleluya. Glory, haleluya, la Masia, glory, glory, glory. Glory, la Masia, glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, glory, haleluya, la Masia, glory, glory. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Glory, Tuhan menjamah Engkau, Roh Kudus menjamah Engkau. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, 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 haleluya, la Masia, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Pulihkan kami. Ampuni kami Tuhan jika bersalah di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah dan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saya mengundang jemaat yang mau dibaptis, tapi saya tidak akan mendoakan secara tumpang tangan. Saya akan mendoakan dari atas sini. Bagi yang rindu yang ingin mau dibaptis, bisa maju ke depan, menggenapi firman Tuhan. Untuk pemuda, remaja, bahkan orang tua, laki-laki dan wanita yang ingin dibaptis bisa maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Saya akan nyanyikan pujian satu kali, saya berikan kesempatan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, amin Tuhan. Satu jiwa dibaptis, seluruh di malaikat surga akan sukacita. Tuhan akan mengasihi engkau yang melakukan itu. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh, ketika engkau dibaptis, dosamu akan diampuni oleh Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, amin Tuhan. Segala taburan jemaat bagi pekerjaan Tuhan, ada upahnya, ada hasilnya, sehingga firman Tuhan digenapi pada siang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja. Engkau melihat Tuhan kekasih-kekasih-Mu yang mau menggenapi firman Tuhan untuk dibaptis Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, barang siapa dibaptis dosanya akan diampuni, kehidupan yang lama akan ditanggalkan, dan mereka memiliki hidup yang baru. Markus 16 ayat yang 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan mendapatkan kehidupan kekal, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu saja. Kisah 2 ayat yang ke-38. Ketika engkau dibaptis, Tuhan akan memberikan karunia-karunia Roh Kudus kepadamu, sehingga engkau buat jiwa yang mengenapi firman Tuhan ini akan diberikan berkat karunia-karunia dari Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan semuanya. Tuhan, engkau melihat tangan yang terangkat, yang mau dinasihati lewat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan mereka Tuhan. Pintu-pintu akan terbuka dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Pintu berkat terbuka, pintu berkat dalam pekerjaan terbuka, pintu berkat dalam usaha akan terbuka banyak dalam kehidupan mereka. Dan terutama pintu keselamatan Engkau berikan bagi mereka sekeluarga Tuhan.
karena mereka mau melakukan firman. Kami percaya bukan cuma pintu berkat yang terbuka Tuhan, tetapi keselamatan dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji bagi-Mu Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi, saya kembalikan kepada Bapak